Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah sampai ke pertemuan ke-6 ya, tentang kita bicara gastronomi. Kita biasanya mengetahui gastronomi itu kurang begitu familiar ya dengan istilah gastronomi. Tapi ini ada hubungannya dengan makanan-makanan yang kira-kira nanti berhubungan dengan seni, dengan sejarah begitu ya. Nanti kita bicara lebih jauh tentang bagaimana apa namanya itu makanan-makanan itu bisa kita bicarakan apakah nanti bisa mewakili Indonesia atau tidak gitu. Kira-kira seperti itu. Gastronomi ini dalam berbagai literatur secara umum adalah seni keahlian yang mengkaji ya hidangan makanan dari sisi budaya, sejarah, dan landscape lingkungan yang setelah dicicipi nanti diberi peralatan dan penilaian terhadap metode memasaknya. Itu biasanya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini sudah berkembang dengan berbagai kegiatan-kegiatan, terutama anak-anak muda ya, nanti bisa mengembangkan seperti apa gastronomi itu lebih lebih familiar di antara masyarakat Indonesia yang ini sebentar lagi akan bisa menjadi trending baru di dalam tourism gitu ya. Oh ini diperbesar tadi saya kira nggak bisa baca gitu ya. Gastronomi definisinya kita lewati aja. Kemudian kita kembali ke sejarah gitu. Artinya ini dari seorang hakim dari Prancis gitu ya. Jean Anthelme Brillat Savarin gitu ya. Ini bahasa Prancis saya bacanya nggak benar mungkin. Savarin gitu aja ya. Tahun 1825. Itu tahun 1825 loh ini. Kembali memperkenalkan istilah gastronomi pada waktu itu dengan buku Physiology of Taste gitu ya. Jadi uh, uh, atau Meditation on Transcendental Gastronomy gitu. Bagaimana secara fisiologi rasa itu bisa dibagi-bagi ya. Ini gara-gara di dalam ini nanti coba kita ini uh, Safari mendefinisikan gastronomi itu di luar makna harfiahnya. Yang mana nanti kita tahu harfiahnya itu hanya masalah masalah makanan dan cara memakan dan sebagainya gitu. Tapi dia mengungkapkan definisinya gastronomy is the knowledge and understanding of all that relates to man as he eats. Its purpose is to ensure the conservation of man using the best food possible. Jadi bagaimana uh, dia Al-Safarin ini menyebutkan gastronomi adalah ilmu yang mempelajari apapun yang bisa dimakan ya oleh manusia atau apapun yang bisa memenuhi hasrat kebutuhan manusia untuk makan. Ini kekhawatiran ini pada waktu itu muncul jangan sampai eh, manusia itu punah gitu ya. Kita pernah bicara di materi yang lalu tentang penyakit-penyakit di Eropa pada waktu itu yang disebabkan oleh tikus ya. Itu hampir 2/3 Eropa penduduknya hampir hilang karena ada penyakit tikus, penyakit pes oleh tikus itu. Jadi barangkali ini Safarin ingat tentang hal itu gitu sehingga mendefinisikan bagaimana apa yang bisa dimakan oleh manusia agar tidak punah gitu. Nah ini tujuannya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi melalui konsumsi makanan yang terbaik gitu ya. Jadi Safari ini merasa cemas bahwa konsumsi makanan itu tidak baik bagi mereka dan akan mempercepat kematian dan membuat manusia punah gitu. Ini artinya apa? Penggunaan kata conservation itu berarti mempertegas bahwa manusia itu perlu dikonservasi ya, konservasi
dilestarikan dan dilindungi melalui gastronomi. Kita mendengar konservasi itu biasanya konservasi alam karena bencana yang harus dilindungi supaya bumi ini dalam bencana alam itu supaya bumi tidak berubah dari posisinya gitu ya. Tapi safari ini menyamakan manusia dengan bumi dengan melalui pelestarian manusia gitu melalui gastronomi gitu. Ini yang kadang-kadang kita juga salut juga ya bagaimana seorang Safarin ini memperhatikan manusia sesamanya. Kemudian Safarin juga berpendapat bahwa gastronomi itu nanti akan menguasai seluruh kehidupan manusia. Artinya sejak dia lahir sampai mati, bayi membutuhkan makanan untuk menghentikan tangisnya, orang yang sekarat tetap butuh makanan untuk bertahan atau setidaknya menikmati apa ya sedikit kenikmatan dari makanan sebelum mereka mati gitu. Jadi masih Safari ini memikirkan bagaimana manusia itu supaya tidak lepas dari makanan gitu. Jika ingin terus hidup dan terhindar dari kepunahan. Ini juga apa pemikiran yang perlu di kita apresiasi ya terhadap pengembangan gastronomi nantinya gitu. Ini tentang gastronomi juga atau tata boga ini di Wikipedia. Kita bicara nanti ada seninya, ada ilmunya, ada makanannya gitu ya. Jadi nanti bagaimana budaya dengan makanan, kemudian gastronomi juga komponen budaya dipelajari, pusatnya kuliner juga dipelajari, kemudian bagaimana produk-produk pertanian gitu ya nanti bisa apa namanya itu mewakili warna, kemudian aroma dan rasa dari makanan gitu yang bisa tadi ditelusuri asal usulnya dalam lingkungan yang diperoleh dari raw material tadi ya, dari bahan-bahan mentahnya tadi. Ini menceritakan bagaimana gastronomi tadi definisi yang harfiahnya itu gastronomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya gastros, lambung atau perut dan nomos yang artinya hukum. Jadi gastronomi ini meliputi pengetahuan yang detail mengenai makanan dan minuman dari berbagai negara besar di seluruh dunia. Itu kira-kira semacam itu. Di Indonesia bagaimana? Ini Pak Amil Luhur pernah mengatakan begitu, mencari-cari data-data gitu. Bagaimana gastronomi ini di Indonesia dimulai dari apa namanya ribuan budaya, sumber budaya di Indonesia ini banyak sekali dari multi budaya, bangsa, kemudian berbagai macam ras dan berbagai perbedaan apanya bahasa, agama dan sebagainya ya, sifat-sifat kelakuannya secara sosial, musik, seni dan sebagainya ini di situ dimasukkan terhadap makanan dan hidangan dari masyarakat pada waktu itu secara gastronomikal gitu. Ini ada makanan ketupat, ada ini apa nih ya? Ini kue-kue gitu. Ini lepet dari apa namanya? Beras ketan dan sebagainya ya. Semuanya ini dihubungkan dengan gastronomi. Nah, ini sejarahnya pada abad keempat ya sebelum sebelum Masehi ini. Archestratus gitu. A pleasure to pursue delicacy of food. Bagaimana semuanya tentang makanan ya. Kelezatannya bagaimana, gastronominya gitu ya. Juga menginterpretasikan hukum tentang lambung, tentang makanan gitu, tentang perut gitu ya. Di mana ada petunjuk bagaimana cara memakannya gitu. Kemudian abad ke-17 ini muncul istilah kulineri ya dalam bahasa Latin itu culinarius yang artinya juga apa ini dapur gitu ya, kitchen ya. Kemudian 1803 ini tadi sebelum Safarin ini Jacques Berchoch gitu ya, French gitu atau Bershaw gitu ya, saya nggak tahu bahasa Prancis ini a poem title ini puisi ya, La Gastronomie all home des table gitu ya, gastronomi all the peasant at the table. Bagaimana apa yang di atas meja itu berarti
gastronomi. Artinya pada waktu itu makan memang semua makanan diletakkan di meja gitu ya. Jadi semua yang ada di meja itu bisa dihubung-hubungkan dengan gastronomi gitu. Bagaimana di dalam kamus kuliner ini, jadi selalu berhubungan dengan dapur atau cookery ya atau permasakan gitu ya. Kemudian kulineri juga berarti memasak gitu. Ini untuk kamus Oxford gitu. Juga dihubungkan dengan bagaimana eh, masakan masakan dengan dapur. Nah, itu semuanya kulineri. Ini adalah menurut kamus gitu. Sedangkan secara pengembangan ilmiahnya bagaimana gastronomi ini bisa diperluas ya dari filosofinya, dari sejarahnya, dari tradisi dan sosialnya bagaimana. Kemudian dari kemana nih? Ke kanan dulu ya. Bahan materialnya nanti bisa dihitung, bisa dikembangkan. Kemudian dari segi rasanya bagaimana, segi pelayanannya bagaimana. Ini bisa dipelajari semuanya dari ini study, riset, kemudian pengetahuan tentang makanan tadi semuanya. Bisa juga dari hal-hal yang unik secara pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman makanan yang unik bagaimana. Kemudian dengan pengetahuan tentang gizi atau nutrisi, ini juga bisa dikembangkan. Bahkan dari segi etik gitu ya, etika dan sopan santunnya bagaimana, cara makan yang mungkin tidak tidak apa itu kalau bahasa Jawa itu gitu ya. Itu bagaimana? Kemudian dari segi cookingnya sendiri, kulineri sendiri bagaimana? Ini juga nanti bisa dikembangkan gastronominya. Ini kira-kira secara keseluruhan seperti itu, nanti bisa diputar-putar